kita bisa melakukan pertemuan, dan juga dari LBH Yogyakarta kita bisa bertemu di sini dan memfasilitasi untuk agenda hari ini. Saya, Fadila Putri Pamuki, akan memandu acara konferensi pers dari tindakan kepolisian Resort Jogja yang melakukan penolakan atas surat pemberitahuan aksi untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 2021 yang dilayangkan oleh Front Perjuangan Rakyat Yogyakarta. Baik, untuk sesi pertama saya silahkan Ana Marenolva untuk membacakan kronologi dan juga sebagai juru bicara Front Perjuangan Rakyat. Ya. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam demokrasi. Dan tadi yang sudah dijelaskan moderator, bahwasannya pada hari ini adalah konferensi pers mengenai tindakan Polresta terkait penolakan aksi yang akan dilakukan oleh Front Perjuangan Rakyat. Front Perjuangan Rakyat sendiri adalah aliansi gabungan organisasi di berbagai sektor, baik mahasiswa, perempuan, pemuda, buruh, yang akan memperingati Hari International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2021. Di tengah kegiatan kita pembatasan, Front Perjuangan Rakyat penting untuk terus melakukan aksi, apalagi untuk momentum Hari Perempuan Internasional ini sendiri. Karena pada hari ini pula konferensi pers ini juga sebagai kita untuk mengkampanyekan bagaimana tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh negara lewat aparatnya sendiri, yaitu polisi dan TNI. Nah, kronologinya sendiri pada hari Senin 1 Maret 2021 Front Perjuangan Rakyat memberikan undangan terkait memberikan surat pemberitahuan untuk aksi pada tanggal 8 Maret 2021 pada pukul 11 dan pada hari itu pula kita mendapatkan balasan surat dari Polresta Yogyakarta terkait penolakan terhadap aksi yang akan dilakukan oleh Front Perjuangan Rakyat untuk momentum Hari Perempuan Internasional dengan alasan karena COVID-19 ini. Dan di situ pula kita sudah menjelaskan kepada Polresta bahwa aksi yang kita lakukan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kita akan membawa hand sanitizer, memakai masker, dan juga berjaga jarak. Tetapi semua itu ditolak oleh Polresta dengan alasan kerumunan COVID-19 ini. Dan di sini Front Perjuangan Rakyat sendiri mengecam ya bahwa itu adalah bentuk pembungkaman oleh negara yang dilakukan lewat aparatnya sebagai aparat negara, yaitu polisi dan TNI itu sendiri, terkait gerakan-gerakan rakyat yang ingin menyuarakan bagaimana ketertindasan terhadap perempuan dan rakyat di Hari Perempuan Internasional. Bahkan Front Perjuangan Rakyat sendiri menilai tindakan Kapolresta Yogyakarta merupakan tindakan yang anti demokrasi. Penolakan terhadap surat pemberitahuan yang bertujuan untuk menggunakan hak berpendapat, berekspresi, dan berorganisasi merupakan bentuk nyata dari upaya pembungkaman terhadap rakyat yang berjuang menuntut haknya. Tindakan itu juga mencerminkan wajah fasis dari rezim Jokowi Ma'ruf melalui aparat keamanannya. Kenyataan ini menunjukkan kedudukan rezim yang anti terhadap rakyat. Itu kronologis dari penolakan aksi yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta terhadap Aliansi Front Perjuangan Rakyat.
statement dari Front Perjuangan Rakyat Ana Mariana Eva. Selanjutnya kita mendengar dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Bung Abdul Malik. Silakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan statement ataupun komentari gitu ya, ataupun bersikap atas pola-pola penolakan yang dilakukan oleh Polresta yang kurang lebih seperti yang dikatakan kawan saya barusan, ada kata kunci semacam pembungkaman pembangunan demokrasi di Yogyakarta ya. Bahwa memang semula teman-teman massa, teman-teman yang akan melakukan aksi demonstrasi sebetulnya sudah pada intinya sudah sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang secara formil gitu ya, perwakilan daripada aliansi FPR ini yang tidak melakukan peringatan aksi internasional Olympic itu sebelumnya telah memberikan surat pemberitahuan pada Polresta yang kemudian dibalas dengan surat nomor D-581-3 garing 2021 garing Intokam yang pada intinya pertimbangan alasan kemudian melakukan penolakan itu adalah pengendalian terhadap maraknya ataupun kasus-kasus COVID-19 di Yogyakarta gitu ya. Nah, alasan ini kemudian seperti yang sudah teman saya barusan jelaskan bahwa kehendak untuk melakukan aksi, prinsipnya itu tetap kemudian melakukan dan patuh terhadap yang namanya protokol COVID. Barusan dijelaskan sudah bahwa perangkat aksi massa itu sudah dijelaskan bahwa aksi massa akan dilakukan dengan tetap melakukan protokol COVID dengan menjaga jarak, memakai masker dan selalu menggunakan hand sanitizer gitu ya. Nah, dengan ini kemudian kami memandang gitu ya bahwa yang namanya surat penolakan tersebut sebetulnya kalau dilihat dari satu perspektif Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum gitu ya, sejatinya gitu ya pihak kepolisian itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penolakan terhadap rencana-rencana aksi massa. Polisi bertugas saat kemudian mendapatkan surat pemberitahuan dari masyarakat sipil gitu ya, dari orang berseorangan yang akan melakukan aksi demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum, maka dari undang-undang tersebut polisi wajib kemudian untuk melakukan pengamanan terhadap jalannya aksi gitu ya. Nah, bagi kami gitu ya, hal yang kemudian dilakukan oleh Polresta melalui surat penolakan tersebut ini tentu bertentangan dengan yang namanya beberapa peraturan perundang-undangan dari mulai konstitusi sampai Perkap Polri yang kemudian mengatur kepolisian sendiri. Anggaplah kemudian kalau dalam satu aspek konstitusi kita gitu ya, di situ ada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kurang lebih menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Itu pertama. Terus yang kedua, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan atau tulisan itu memang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya anggaplah di pasal 25 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di situ juga menjelaskan bahwa yang namanya setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain juga pasal 19 Undang-Undang 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional Civil and Political Rights gitu ya. Itu menyebut bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan gitu ya.
Di pasal 2-nya juga menjelaskan setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Lalu kemudian aturan-aturan yang sifatnya kemudian mengatur tentang kepolisian sendiri gitu ya. Ini sebetulnya tercantum dalam Perkapolri nomor 9 tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Di situ dijelaskan Polri bertugas untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum, menjamin kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain, menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, dari beberapa aturan-aturan hukum tersebut, mulai dari kemudian konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dari Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Covenant International Civil and Political Rights, lalu kemudian aturan yang kemudian lebih teknis lagi yang mengatur tentang kepolisian, seperti yang dijelaskan tadi, Perkapolri nomor 9 tahun 2008. Di situ malah kemudian kita dapat menanyakan gitu, apa kemudian landasan penolakan gitu ya. Sepanjang kemudian tadi teman-teman sudah menjelaskan dan menegaskan dari awal bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dalam momentum International Women's Day itu secara tegas bahwa teman-teman masa aksi itu akan melakukan proses-proses yang kemudian taat terhadap protokol COVID-19 begitu. Toh kendati pun seumpama kemudian teman-teman ini tidak mematuhi protokol kesehatan saat kemudian melakukan aksi, polisi itu juga bertugas gitu ya untuk melakukan pengamanan atau memberikan evaluasi ataupun kritik terhadap masa aksi yang melakukan aksi jika kemudian jaraknya itu tidak sesuai dengan protokol keamanan COVID dan lain sebagainya. Nah, saya juga mengira begitu ya bahwa teman-teman bergerak untuk melakukan aksi International Women's Day itu saya yakin tidak terlepas dari persoalan-persoalan perempuan yang kemudian hari ini itu masih negara masih belum menjamin terhadap hak asasi perempuan. Saya yakin juga gitu ya aksi-aksi ini kemudian merespon soal lambannya pemerintah ataupun DPR dalam mengesahkan RUU PKS. Saya kira juga rangkaian aksi ini gitu ya, itu juga merespon gitu ya, bagaimana kemudian kondisi ketertindasan perempuan di negeri ini yang kemudian itu perlu kemudian disuarakan oleh teman-teman FPR dan jaringan yang kemudian ada di dalamnya gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin ya ini mungkin agak ada kaitannya dengan Pergub DIY nomor 1 tahun 2021 gitu ya. Kendati pun kepolisian itu tidak mendasarkan, dalam suratnya itu tidak mendasarkan Pergub ini soal pelarangan menyampaikan pendapat di muka umum di titik nol ataupun di tubuh gitu ya. Sebetulnya melalui peristiwa ini kami mengindikasikan bahwa keberadaan Pergub ini secara operasional dapat memperparah kondisi kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat di Yogyakarta gitu ya. Jadi aturan ini kan masih diperdebatkan. Kemudian beberapa jaringan masyarakat sipil seperti ARDY melaporkan gubernur ke Komnas HAM dan lain sebagainya. Artinya kan memang satu perspektif saja gitu ya, kepolisian dalam hal ini sudah menolak, apalagi kemudian Pergub 1 tahun 2021 ini kemudian dilakukan secara operasional. Tentu dari peristiwa ini kami menilai bahwa bisa jadi kemudian Pergub ini secara operasional itu malah kemudian sebagai salah satu hal yang kemudian dapat dan lebih membungkam ruang-ruang demokrasi di Yogyakarta. Kurang lebihnya respon saya gitu yang mewakili LBH Yogyakarta kurang lebih itu. Terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan bagi kami. Selanjutnya saya persilakan ke moderator kembali. Terima kasih. Terima kasih. Itu
statement atau pandangan dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Selanjutnya kita akan mulai sesi tanya jawab. Silakan. Ya. Saya Wahyu dari RRI ini menanyakan untuk selain menyampaikan pernyataan sifat langkah konkret apa yang akan diambil MPR menyikapi larangan menyampaikan pendapat di kawasan Malioboro. Baik. Mau langsung jawab? Ya, silakan. Memang langkah konkret yang akan diambil FPR sendiri, FPR akan tetap aksi di tanggal 8 Maret 2021. Ya tentunya kita akan mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk perlawanan kita atas penolakan dari Polresta Yogyakarta. Kalau nanti ada represif dari aparat seperti apa? Kalau ada represif dari aparat, tentunya di perangkat aksi sendiri kita akan mempersiapkan bagaimana kita menjaga kalau ada represi dari Polresta atau dari yang lainnya. Begitu, ada lagi pertanyaan, silakan. Dari kawan-kawan jurnalis lain. Silakan untuk pertanyaan kedua dari kawan-kawan. Ya, baik. Kami cukupkan untuk press conference hari ini. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dan saya akan membacakan tuntutan. Pembacaan tuntutan dari Front Perjuangan Rakyat, Ana Marinova, silakan. Terima kasih atas dasar itu semua yang tadi sudah dijelaskan oleh LBH dari Kak Alex bahwa Front Perjuangan Rakyat, seluruh organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat, ada Front Mahasiswa Cabang Yogyakarta, Serikat Perempuan Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Gabungan Serikat Buruh Indonesia Yogyakarta, Aliansi Gerakan Reforma Agraria Yogyakarta, Pemuda Baru Indonesia Yogyakarta, HMI MPO Cabang Yogyakarta, Aliansi Tanah Dading, HMI Eva UMY, HMI FEB UAD, Komap UMY, Komahi UMY, Kohati Eva UMY, PMI Komisariat UIN menyatakan sikap mengecam tindakan kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang menolak surat pemberitahuan aksi FPR Yogyakarta dan menuntut kepada Kapolresta Yogyakarta dan rezim Jokowi Ma'ruf untuk memberikan dan melindungi kebebasan bagi rakyat yang ingin melakukan aksi kampanye memperingati Hari Perempuan Internasional 2021. 2. Hentikan seluruh tindakan fasis berupa intimidasi, pelarangan, teror, kriminalisasi terhadap rakyat. 3. Menyuruhkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat aktif dalam aksi kampanye peringatan Hari Perempuan Internasional 2021 sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan rakyat. Baik. Ada 13 organisasi yang tergabung dari Front Perjuangan Rakyat. Kita akan menutup acara hari ini. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan.
dan LBH Yogyakarta memfasilitasi agenda pada siang hari ini. Kita cukupkan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Salam.